尔敢万不将进！小心，同盟至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat Gongsun Ruoxi datang ke arahnya selangkah demi selangkah. Gongsun Ruoxi berdiri tegak di depan Tan Yun, dan angin sepoi-sepoi meniup sehelai sutra biru di telinganya, dan aroma perawan memenuhi paru-paru Tan Yun. Sulit untuk bertemu teman-teman yang berpikiran sama dalam hidup. Ketika saya bertemu saya tidak ingin melewatkannya. Gongsun Ruoxi menundukkan kepalanya dan menatap Tan Yun, kamu lebih tua dari keluarga mana? Tan Yun terdiam beberapa saat, dan berkata, ini saat yang tepat untuk bertemu denganmu dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika Gongsun Ruoxi ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat ke belakang, wajah Gongsun Ruoxi yang bisa dihancurkan oleh bom melewati sentuhan emosi yang rumit. Gongsun Ruoxi adalah 3 murid jenius dari seluruh instrumen Tangtang, dan dia juga memiliki kehormatan dari 13 wanita cantik dari Sekte Dalam. Murid laki-laki yang telah melihatnya sepanjang waktu ingin berteman dengannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berteman dengan murid laki-laki sebelum, sekarang, dan di masa depan. Baru hari ini dia menyadari bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Selalu ada pria yang acuh tak acuh terhadap kecantikan mereka. Jelas pria seperti ini yang memakai pakaian tukang seperti kipas adalah orang seperti ini. Gongsun Ruoxi merasakan rasa frustrasi di hatinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap punggung Tan Yun dengan linglung, dan mengepakkan mulutnya, aku pasti akan menemukanmu di dalam nadi. Aku akan. Setelah Gongsun Ruoxi berbalik dan melangkah ke paviliun Wan Baoling, ratusan murid yang tersisa untuk menyaksikan kegembiraan sebelum saling memandang, bingung. Persetan. Aku akan memukulnya. Apa yang terjadi? Murid tukang itu melukai orang paviliun Wan Baoling, dan dia bisa pergi tanpa kerusakan. Ya, ini benar-benar buruk. Apakah saya melihat huayan dan salah dengar? Kakak senior Gongsun, dia bilang dia ingin menjadi orang kepercayaan dengan tukang, tapi anak itu menolak. Ya Tuhan, siapa yang memberitahuku? Ada apa? Apa kesucian tukang ini? Petik 2 petik 2. Ketika semua orang berbicara dengan tidak percaya, di sudut jalan tidak jauh, 5 murid, total 36 orang, menatap punggung Tan Yun dengan rakus, satu demi satu dengan pedang, dan mengikuti Tan Yun jauh-jauh. Dari pakaian 36 orang, dapat dilihat bahwa di antara mereka, 7 berada di pembuluh darah, 6 dalam formasi, 5 dalam pil, dan 10 dalam jimat, dan 8 terakhir adalah murid Feng Lei. 36 orang dengan tidak hati-hati melepaskan indera spiritual mereka dan mengunci Tan Yun. Di mata semua orang, Tan Yun hanyalah seorang murid tukang dari lapisan ke-7 alam jiwa janin, dan tidak dapat menemukan pengintaiannya sama sekali. Saya bahkan tidak dapat menyadari bahwa saya mengikuti. Seperti yang diketahui semua orang, Tan Yun sudah mengetahui keberadaan mereka dengan baik. Ikuti perlahan, dan aku akan mengemasimu saat aku selesai. Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang di atas paviliun. Setelah beberapa saat, pedang itu terbang ke jalan di mana mata air jiwa dijual. Dengan pedang terbang, Tan Yun berjalan langsung ke rumah lelang pertemuan Zubao, dan kembali dari sana setelah beberapa saat. Kemudian dia menyeberang jalan dan memasuki Huang Fusunah. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan terbang menuju gerbang kota dengan pedang terbangnya. Baru saja setelah Tan Yun memasuki 2 rumah lelang besar, dia bertanya kapan rumah lelang akan dibuka lain kali dan mengetahui bahwa itu akan dibuka dalam sebulan. Pada saat yang sama, saya bertanya tentang hal itu. Di masa lalu, adalah mungkin untuk memiliki emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu,
ruang, cahaya, dan kematian pada saat yang bersamaan. Ini adalah 11 jenis pedang terbang yang telah dilelang. Sayangnya, tidak ada offer. Jadi Tan Yun memutuskan untuk pergi ke dua rumah lelang besar sebulan kemudian untuk melihat apakah ada bahan pemurnian di barang yang dilelang. Adapun toko lain yang menjual senjata ajaib, Tan Yun tidak menanyakannya, karena Wan Bao adalah produk paling bergengsi dan terlengkap. Paviliun Ling tidak untuk dijual, jadi tentu saja tidak akan ada toko lain. Saat Yujian Tan Yun terbang lebih dekat ke gerbang kota, niat membunuh di mata bintangnya menjadi lebih kuat, dan dia merasakan bahwa 36 helai kesadaran spiritual telah terkunci padanya. Setelah tiba di gerbang kota, Tan Yun tidak langsung terbang keluar. Sebagai gantinya, dia menyapu pedang terbang, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, melangkah keluar dari gerbang kota, dan ketika dia memasuki kota, dia memeras murid penegak hukumnya dan berkata dengan dingin, "Peras aku kelas menengah batu roh dan kembalikan padaku." Murid penegak hukum itu tercengang sejenak, lalu, seolah melihat orang idiot, dia melirik Tan Yun, hehe mencibir, hehehehe, kenapa tidak coba lagi? Desir Sam. Pada saat ini, bayangan berkedip, dan 19 murid penegak hukum lainnya yang menjaga gerbang kota dengan 8 lapisan alam jiwa janin memblokir air yang dikelilingi oleh Tan Yun. Tan Yun secara alami tidak akan sebodoh itu sehingga dia melanggar aturan sebelum pihak lain melakukannya. Pikirannya sangat jernih, membuat marah pihak lain dan membiarkan pihak lain memimpin. Tan Yun maju selangkah, menatap murid penegak hukum yang dekat, dan mengucapkan setiap kata, "Aku akan peduli padamu, Paman, beri aku batu roh." Apakah murid penegak hukum pernah dihina seperti itu oleh murid tukang? Tiba-tiba, matanya memerah. Saya pikir Anda telah mengambil keberanian macan tutul. Anda berani mempermalukan murid penegak hukum ini. Dengan raungan, murid penegak hukum itu tiba-tiba meninju Tan Yun. Ledakan. Tan Yun tampak tak berdaya. Setelah dipukul oleh kepalan beberapa kaki, Tan Yun bangkit dan menunjuk ke murid penegak hukum dan berkata, "Cucu, apa yang kamu perjuangkan? Saya dapat melihat bahwa Anda menghina murid tukang kami, meremas batu roh murid tukang kami, dan Anda secara pribadi mengumpulkan batu roh. Saya akan pergi ke sekte tinggi untuk melaporkan Anda." Saat dia berkata, Tan Yun mengarahkan jarinya ke pria gemuk besar yang menyaksikan kegembiraan di kursi goyang, dan berkata dengan marah, "Terutama kamu babi gemuk, kamu menginstruksikan mereka. Aku memberitahumu bahwa menurut aturan, ini adalah kejahatan. Hapuskan basis kultivasi Anda dan keluarkan Anda dari sekte. Tunggu, aku akan melaporkanmu, bajingan." Tan Yun berkata, dia mengorbankan pedang terbangnya dan terbang menuju langit. Wow, alam jiwa janin Dzogchen adalah pria gemuk besar, tiba-tiba bangkit, melihat sekeliling, dan tidak menemukan siapapun, lalu berbisik, "Petugas yang rendah hati ini mencari kematian sendirian, maka jangan salahkan saya karena kejam, beri saya solusi cepat untuk penguburannya." Ya, 20 murid penegak hukum, jelas bukan pertama kalinya mereka melakukan pembunuhan terhadap murid tukang. Dihadapkan dengan perintah pria gemuk besar, mereka mengayunkan pedang mereka tanpa ragu-ragu dan membunuh Tan Yun. "Aku sedang menunggu saat ini." Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan segera, bayangan itu berat, dan karena kecepatannya terlalu cepat, dia menghilang dari pandangan para murid penegak hukum. 20 murid penegak hukum dari lapisan ke-8 alam jiwa janin tidak bisa menangkap gerakan Tan Yun sama sekali. Bum bum bum, detik berikutnya, hampir pada saat yang sama, kepala 20 orang meledak seperti semangka, tulang patah, darah terciprat, dan 20 mayat tanpa kepala, dengan darah menyembur dari leher mereka, menodai tembok kota merah, dan jatuh ke kolam. "Darah kamu murid tukang, berani membunuh murid penegak hukumku, dan ambil nyawaku." Pria gemuk besar itu sangat marah, dan melepaskan napas Dzogchen di alam jiwa janin. Tubuhnya yang tampak besar, ketika ganas, itu secepat kilat, secepat guntur. Pria gemuk besar itu melompat 10 kaki, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan berteriak, "Roh iblis cakar elang." Mengikuti teriakan keras pria gemuk besar itu, tangan kanannya, seperti cakar elang ajaib yang tak terkalahkan, memancarkan hutan gelap, seolah-olah dapat menghancurkan semua keberadaan. Tan Yun tidak menanggapi, tetapi menginjak pedang terbang senjata roh tingkat tinggi, melayang ke langit seperti pelarian, dengan sengaja memperlambat 30%, dan terbang menuju langit selatan di luar Huang Fufang.
Apakah Tan Yun takut? Tidak, tentu saja tidak. Sekarang Tan Yun telah membeli 11 pedang terbang dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Dia dapat menggunakan formasi pedang luar biasa. Ya, para jenius dari 9 faksi utama di kesempurnaan agung alam jiwa janin tidak takut sama sekali. Alasan mengapa dia berpura-pura melarikan diri secara alami karena dia khawatir setelah dia membunuh Big Fatty, 36 orang yang mengikutinya dan berkonspirasi melawannya akan berhenti. Penghinaan sialan, kamu membunuh murid penegak hukumku, bahkan jika kamu mengejar sampai ke ujung dunia, aku akan menghancurkanmu. Pria gemuk besar itu mengorbankan pedang terbangnya, dan Yu Jian mengejar Tan Yun ratusan kaki jauhnya. Hai! Dengan semburan senjata tajam memotong udara, 36 orang yang mengikuti Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang keluar dari gerbang kota, diam-diam berputar-putar di sekitar tubuh dan jiwa, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. 36 orang tahu betul bahwa jika Tan Yun dibunuh oleh pria gemuk besar itu, maka sejumlah besar batu spiritual dan harta di tubuh Tan Yun akan jatuh ke tangan pria gemuk itu. Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Pada saat ini, Jimat, satu-satunya murid Dzogchen dari alam jiwa janin, Duan Min, melihat ke belakang selama penerbangan, 35 murid dari lapisan ke-9 alam jiwa janin, tersenyum dan berkata, karena semua orang berpikir tentang tukang. Untuk api, mata air jiwa, dan batu roh, kita mungkin juga bekerja sama untuk sementara. Setelah kita mendapatkan tangan, bagaimana dengan pembagian yang sama? Mendengar itu, ada 9 orang lain di Fumai, 7 Kimai dan 5 Danmai. Ada 6 orang dalam formasi dan 8 orang di baris yang sama dengan Feng Lei, menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama. Ketika Tan Yun terbang lebih dari 600 mil jauhnya dari kota Huang Fufang, pria gemuk besar itu menunjukkan cahaya yang ganas, dan pedangnya menghalangi jalan Tan Yun. Saudara muda Qiyu, tukang terkutuk ini benar-benar berani membunuh murid penegak hukum. Kejahatannya sangat keji dan pantas untuk dibunuh. Biarkan kami membantumu. Dengan suara yang dalam, pedang Duan Min melayang di belakang Tan Yun. Hai! Segera setelah itu, 35 orang lainnya mengepung Tan Tuan-Tuan dengan Yu Jian, beberapa digantung di atas kepala Tan Yun, dan beberapa digantung di bawah Tan Yun, seperti sangkar bola bundar besar, menjebak Tan Yun di dalamnya. Tidak ada jalan di langit, tidak ada jalan ke bumi. Qiyu Qilin, pria gemuk besar, menemukan bahwa 36 orang mengikutinya sekarang. Dia khawatir dia memerintahkan murid penegak hukum untuk membunuh Tan Yun, dan dia akan menjadi pegangan bagi semua orang untuk mengancamnya, dan dia ingin menghancurkan kekayaannya dan menghilangkan bencana. Sekarang tampaknya setiap orang harus melihat diri mereka sebagai satu-satunya putra dari sesepuh penegak hukum sekte dalam dan datang untuk membantu. Qiyu Qilin mengepalkan tinjunya dan melihat ke arah kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya berterima kasih kepada Anda semua terlebih dahulu, dan ketika saya telah membantai petugas yang rendah hati ini, saya mengundang Anda untuk pergi ke Fangcheng dan tetap mabuk atau kembali. Bagus. Duan Min dan 36 orang lainnya setuju. Untuk dapat menjalin persahabatan dengan satu-satunya putra sesepuh penegak hukum, dan untuk membunuh Tan Yun secara adil, dan mendapatkan harta dan batu roh, mengapa tidak melakukannya? Aneka ragam. Qiyu Qilin menatap Tan Yun dengan mata muram, beri kamu dua pilihan. Mendikte dirimu sendiri, atau Tuan Muda akan memotongmu berkeping-keping. Tan Yun yang mencibir, dan segera menoleh ke belakang dan mengamati 36 orang, kamu telah mengikutiku sejak aku meninggalkan jalan di antara dua rumah lelang. Aku pikir kamu hanya ingin merampokmu, jika itu masalahnya, aku akan memberimu jalan keluar, tetapi sekarang sepertinya kamu hanya memiliki jalan buntu. Begitu suara kata-kata Tan Yun jatuh, 36 orang tertawa dan tertawa, bergema di antara pegunungan yang rimbun, bertahan lama. Hahaha, itu sangat konyol. Kamu tukang yang rendah hati, kamu pikir kamu siapa? Kamu masih ingin membunuh kami, apakah kamu pikir kamu yang terkuat di daftar Wolong? Sialan. Kuek. Menarik, seorang tukang yang berani berbicara kata-kata kasar seperti itu, saya pikir Anda memiliki delusi-delusi, dan Anda menganggap diri Anda sebagai pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa, hahaha. Petik 2.
Dengan ejekan semua orang yang tertinggal di telinganya, Tan Yun tidak marah. Di dalam hatinya, semua orang sudah mati. Mata Tan Yun berkedip, dan segera, dia tiba-tiba berteriak, "Lihat siapa aku." Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menggunakan murid sucinya, dengan cahaya merah yang menakjubkan bersinar di murid yang dalam, memindai kerumunan. Teriakan Tan Yun berhasil menarik semua orang, sehingga semua orang tanpa sadar memandang Tan Yun, dan 9 murid dari ranah jiwa janin yang memandang Tan Yun, tampak lamban, ditanam di pedang terbang, dan jatuh ke gunung. Setelah Duan Min dan Tan Yun saling memandang, mereka tampak terkejut dan buru-buru menggigit ujung lidah mereka. Pusing di benaknya segera menghilang, dan dia berkata dengan keras, "Jangan menatap matanya." Kecuali 6 murid formasi di atas kepala Tan Yun, yang buru-buru menutup mata mereka dan melepaskan indera spiritual mereka untuk mengunci Tan Yun, semua murid 9 lapis yang tersisa dari alam jiwa janin jatuh ke dalam pedang terbang. Bang, bang, bang. Kakak-kakak, 29 murid, beberapa dari mereka jatuh seperti meteorit di bebatuan kasar, dan tubuh mereka terkoyak dalam kabut berdarah, dan mereka terbunuh di tempat, beberapa menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam, tertanam di tanah, dan organ dalam mereka terguncang dalam keadaan koma. 3 liter darah menyembur. Om Qiu Qilin, yang menginjak pedang terbangnya di kehampaan, memandang Tan Yun, dan pikirannya sangat pusing, seperti lumpur yang dalam, tidak dapat melepaskan diri. Semakin dia berusaha untuk bangun, rasa sakit badai dalam pikirannya menjadi lebih intens. Dari penggunaan mata ilahi Hongmeng oleh Tan Yun hingga saat ini, meskipun terdengar sangat banyak, semuanya dilakukan dalam 3 tarikan napas. Apa? Jeritan orang-orang malang tiba-tiba menjerit, sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di sebelah Qiu Qilin. Dengan lambaian tangan kanannya, 4 bilah spiritual dan 4 aliran darah merah memotong anggota tubuhnya. Tidak. Ah, tanganku, kakiku. Rasa sakit dari tangan dan kaki yang patah menyebabkan Qiu Qilin terbangun, dengan ratapan membunuh babi, tubuhnya yang gemuk, menabrak tanah, dan berguling-guling di tanah berlumpur yang berdarah. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Saat itu, semua kekayaannya akan dibagi rata di antara kita bertujuh. Duan Min Buritan, menginjak pedang terbang, dan bergegas menuju Tan Yun pada saat yang sama, cincin semesta sering berkedip, dan tiba-tiba, 30 atribut api pesona tingkat roh peringkat teratas dunia dan 20 atribut kayu teratas pesona tingkat roh peringkat ditembak di atas kepala Tan Yun pada saat yang sama. Kemudian, rune yang berkelok-kelok di muka rune spirit sepertinya menghidupkannya, dan cahayanya sangat bagus. Detik berikutnya, itu berubah menjadi 20 ular sanca hijau dengan panjang 30 kaki, dan pergi ke Tan Yun dengan gigi dan cakar mereka. Pada saat yang sama, 30 naga api dengan panjang 100 meter jatuh dari langit dan menelan Tan Yun dengan kasar. Setiap jimat roh bermutu tinggi dari atribut kayu seperti pukulan penuh dari biksu jiwa janin kayu 9 lapis dunia jiwa. Setiap jimat roh tingkat tinggi dengan atribut api seperti biksu jiwa janin api 9 lapis, pukulan paling kuat. Dengan kata lain, pada saat ini, Tan Yun seperti, pada saat yang sama menghadapi pemboman sembarangan dari 59 pembudidaya di alam jiwa janin. Kakak senior Duan, kamu datang untuk membunuhnya, kami akan membantumu menjebaknya. Dengan lelucon di wajah seorang murid Jinmai, dia berteriak pada 5 murid Jinmai lainnya, siapkan formasi penjara hari besar. 6 orang membuat segel di dada mereka dengan tangan kiri mereka, dan setelah menari dengan pedang di tangan kanan mereka dalam lintasan misterius, pedang itu menunjuk ke langit dan berteriak pada saat yang sama, Xian. Segera, 6 sinar cahaya terang melesat ke langit dari pedang panjang, dan langsung berkumpul bersama seperti matahari yang sangat panas. Kemudian, seberkas cahaya pergelangan tangan yang tebal keluar tanpa henti dari terik matahari, dan langsung berubah menjadi bola retikeler dengan diameter 300 meter, dan akan dibombardir oleh Tan Yun, dan Duan Min yang membunuh Tan Yun, membungkusnya. 6 orang menginjak pedang terbang, awan biru naik, mengambang di atas formasi matahari yang terpenjara, tangan kiri masih mencubit taktik, tangan kanan memegang pedang, ujung pedang mengarah vertikal ke bawah, aliran berkas cahaya terang terus-menerus disuntikkan ke dalam formasi. Meskipun keenamnya menyaksikan bahwa Qiu Qilin, yang telah mencapai ranah jiwa janin yang hebat,
ditinggalkan oleh Tan Yun, tidak ada ketakutan di wajah mereka dengan mata tertutup saat ini. Mereka sombong, dan susunan penjara hari besar yang mereka kerjakan bersama untuk ditampilkan, selama mereka bukan yang terkuat dalam daftar Wolong, mereka dapat memenjarakan biksu Dzogchen lain di alam jiwa janin, dan tidak dapat melarikan diri. Hai. Dalam formasi kurungan Great Sun, Tan Yun menghadapi piton anggur hijau zamrud yang terjalin di sekelilingnya, tidak menghindar atau menghindar, biarkan dia terjerat di dalamnya. Dia menatap 30 naga api yang mengebom dari atas, tanpa rasa takut, membiarkannya menelannya. Tanaman merambat seperti ular sanca hijau, terus menyusut, mereka seperti ikatan yang kuat, ulet, kuat yang terus-menerus mengencang ke arah Tan Yun, ingin memotong seluruh tulang Tan Yun dan mati. 30 naga api yang menukik menelan Tan Yun, dan lautan api yang kejam membakar Tan Yun dengan ganas. Melihat dari jarak 100 mil, orang akan terkejut menemukan bahwa 6 murid memegang pedang terbang dalam formasi, menginjak pedang terbang, tergantung di atas lingkaran besar matahari yang terik. Di bawah terik matahari, api yang berkobar mengamuk ke langit, lautan api seperti pelangi samar-samar terlihat, dan ular sanca hijau melingkar terus menggeliat dan menyusut. Adegan ini sangat luas dan spektakuler, dan di bawah pemandangan yang luar biasa ini, yang lebih mengejutkan adalah seorang murid dengan pakaian tukang, dengan rambut acak-acakan, sedang berjuang melawan ular piton raksasa. Di dalam formasi penjara dari, sebuah suara terkejut terdengar, tus-tus-tus-tus, tapi Duan memandang rendah dirimu, dan dia belum mati. Tapi melihat Duan Min menginjak pedang terbang, melayang di atas lautan api, melihat ke bawah lautan api, penuh kekuatan spiritual, sepasang Tan Yun yang genting melawan api, dengan tatapan kejutan. Duan Min memang terkejut. Jika dia digantikan oleh pembudidaya 7 lapis lain dari ranah jiwa janin, setelah dicekik sampai mati oleh ular sanca anggur, mayat itu berubah menjadi abu di dalam api. Ada sedikit kelicikan di mata Tan Yun, dan setelah dia kembali normal, dia menatap Duan Min di atas lautan api dan berkata, "Namaku Duan, kakekmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu jika aku berbalik menjadi hantu. Aku mengutukmu untuk tidak mati, mengutukmu seluruh keluarga akan mati." Setelah mengutuk, mata Tan Yun melewatkan rasa konspirasi, dan Min mendatanginya dengan pedang pembunuh di tengah pandangannya. "Kamu tukang yang rendah hati, kamu berani mempermalukanku ketika kamu mati. Aku akan menghancurkan lidahmu dengan pedang, mencungkil matamu, dan memotong telinga dan hidungmu." Fitur wajah Duan Min terpelintir dan tubuhnya ditutupi dengan kekuatan spiritual. Pedang itu terbang ke lautan api, memegang pedang ke arah Tan Yun, yang diikat dengan tangan dan kakinya, dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, Duan Min merasa tidak nyaman. Dia menemukan bahwa Tan Yun, yang awalnya tampak ketakutan, berada 3 kaki di bawah 3 kaki jauhnya. Dia benar-benar tersenyum saat ini. Murid bintang mengungkapkan 3 poin berbahaya, 7 poin dingin. Berikan pada Lao Su. Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya. Segera, dia dengan keras menghancurkan tanaman merambat dan ular sanca yang menjerat tubuhnya. Kekuatan kayu terbang di seluruh langit, dan Tan Yun melakukan langkah hebat. 3 kaki jauhnya, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Ruang lautan api bergetar hebat, tubuh Tan Yun berputar di udara, dengan suara udara meledak di kaki kanannya, dia melemparkan tinjunya ke Duan Min yang buru-buru melawan, menghancurkan. Retakan. Tidak. Suara retakan tulang dan jeritan jelas terjalin. Tinju kanan Duan Min dan bahkan seluruh lengan kanannya dihancurkan oleh tendangan Tan Yun, tembakan darah, dan lengan yang patah itu terbang secara horizontal. Duan Min menarik diri dengan ngeri, dan ingin menghindarinya. Tan Yun mengambil keuntungan dari situasi ini dan menarik kepalanya. Klik. Jeritan itu merobek Yun Xiao. Meskipun kepala Duan Min lolos dari tendangan Tan Yun, seluruh bahu kanannya terkena tendangan. "Kamu orang yang berbahaya, mati." Duan Min menahan rasa sakit, mengaum, dan cahaya pedang emas mendominasi di tangan kirinya, tiba-tiba mekar, dan menebas ke arah kaki kanan Tan Yun. Ternyata hanya membuang-buang jiwa janin emas. Selain menggunakan jimat untuk menghadapi Lao Su, kamu hanya bisa melakukan ini. Tan Yun bergumam menghina, melepaskan tendangan voli, dan muncul di sisi timur setelah menghindari cahaya pedang. Pada 1 meter, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan kiri Duan Min yang memegang pedang.
Klik. 5 jari Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, tulang-tulang di mulut Duan Minhu patah, dan pedang terbang itu jatuh dari tangan kirinya yang lemas. Sambil memberi isyarat, Fei Jian dibawa ke tangan Tan Yun mencibir, pergelangan tangannya berputar di sekelilingnya, dan Duan Min diselimuti oleh tirai pedang yang luas. Pompa engah-engah. Potongan daging dan darah terbang melintasi, darah menetes dan menguap dengan bebas di lautan api, ratapan tragis Duan Min, menerobos belenggu barisan penjara dan melewati telinga 6 murid susunan. 6 bersaudara, cepat buka formasi dan selamatkan aku. Selamatkan aku, ah! Ke-6 orang yang menginjak Fei Jian melihat ke bawah pada adegan Duan Min terlambat oleh Tan Yun, kaki mereka gemetar. Mereka sangat bingung. Pertama-tama, Tan Yun hanyalah tahap ke-7 dari ranah jiwa janin, bagaimana dia bisa menghancurkan 20 ular sanca anggur yang kekerasannya sebanding dengan senjata roh kelas menengah. Kedua, api yang menyala-nyala, bahkan jika kalian berenam memasukinya, akan terbang menjadi abu dan musnah. Tapi bagaimana bisa Tan Yun tetap tidak terluka? Itu setara dengan kekuatan gabungan dari 30 ranah jiwa janin 9 kali lipat, biksu jiwa janin api. Akhirnya, mereka dapat melihat bahwa Tan Yun sengaja berpura-pura terjebak, dan kemudian dengan sengaja membuat marah Duan Min. Ketika Duan Min pergi ke Tan Yun tanpa curiga, Tan Yun tiba-tiba menghancurkan ular piton dengan tubuh yang kuat. Pada kecepatan air pasang, guntur menyerang Duan Min. Semua ini adalah konspirasi yang dielaborasi oleh Tan Yun. Ah, apa yang kamu lakukan? Selamatkan aku. Aku akan memberimu 1 miliar batu roh tingkat rendah setelahnya. Tolong selamatkan saya. Suara kesedihan dan permohonan belas kasihan yang tak berdaya datang ke telinga 6 orang lagi. Di mana 6 orang berani menyelamatkan? Jika Anda memiliki batu roh, Anda harus memiliki bunga kehidupan. Keenamnya ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani. Karena mereka tahu dari kecepatan Tan Yun melawan Duan Min bahwa kecepatan Tan Yun jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri. 5. Kita menjalani hari penjara yang menyenangkan dan menjebak tukang, kita tidak dalam bahaya. Kita tidak boleh melarikan diri. Begitu kita melarikan diri, seseorang akan dikejar dan dibunuh oleh tukang. Salah satu dari mereka menunjukkan jejak tekad di mata yang ketakutan, kami segera menggunakan Great Sun Destruction Array di Great Sun Imprisonment Array untuk menghancurkan potongan-potongan yang tersesat. Oke, ayo kita lakukan. 5 orang lainnya tampak tegas dan berkata serempak. Segera, bibir ke-6 orang itu bergerak diam-diam, tangan kiri mereka yang tercetak di dada mereka berubah satu demi satu, dan pada saat yang sama mereka mengucapkan kata, pergi. Segera, pedang terbang di tangan kanannya melesat keluar dan memasukkan lintasan aneh ke dalam formasi pengurungan matahari besar secara vertikal. Tiba-tiba, susunan penjara matahari yang besar, seperti matahari raksasa yang meledak dengan cahaya yang menyilaukan, ketika cahaya itu runtuh, susunan penjara matahari berdiameter 300 meter mulai menyusut dengan cepat. Inilah tepatnya Great Sun Destruction Array yang berevolusi berdasarkan Great Sun Confinement Array. Setelah array besar menyusut menjadi ukuran 10 kaki, itu akan meledak dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, membuat array dan array bersama-sama Tan Yun dalam hukum dihancurkan bersama. Ah, kalian 6 binatang yang tidak bisa menyelamatkan diri. Duan Min dalam array penghancuran pada saat ini, telah diteriakkan dengan suara serak oleh bentuk tidak manusiawi Tan Yunling. Keenamnya acuh tak acuh, masih menginjak pedang terbang, dan menampilkan susunan kehancuran besar. Melihat ke-6 orang itu tidak membantu, Duan Min benar-benar putus asa. Dia melihat ke depannya dengan enggan, murid tukang pembunuh, dan berkata dengan marah, tidak ada karakter yang kuat seperti kamu di antara murid tukang. Aku akan peduli dengan leluhurmu, siapa kamu? Orang yang membunuhmu. Tan Yun tampak acuh tak acuh dan mengayunkan pedangnya untuk memenggal kepala Duan Min. Mayat tanpa kepala keluar dari kehampaan, dan ketika jatuh di Great Sun Destruction Array, itu meledak dan meledak, berubah menjadi daging dan darah di mana-mana. Dengan kematian Duan Min, lautan api di array penghancuran dengan cepat padam, 20 helai kayu seperti tanaman merambat dan ular sanca juga runtuh dan berubah menjadi 50 jimat, jatuh ke dalam kehampaan. Dalam array penghancuran Tan Yun menginjak pedang terbang, rambutnya menari-nari, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya,
menatap 6 murid di atas formasi. Murid bintangnya mengungkapkan niat membunuh Shen Han. Keenamnya sangat takut dengan teknik murid menarik Tan Yun lagi, jadi mereka menutup mata dan mengamati setiap gerakan Tan Yun melalui indera spiritual. Hahaha, tukang yang rendah hati, apa yang kamu lihat? Kenapa, kamu masih ingin membunuh kami sekarang? Handiman, kekuatan tantangan lompatan katakmu memang tidak bisa dipercaya, tapi lalu kenapa? Kamu masih harus mati sebagai orang terkutuk. Jika kamu bisa mati di bawah kehancuran besar kami berenam, kamu akan mati tanpa penyesalan. Petik 2. Ketika 6 orang mencium kesombongan mereka, dan nadanya mengejek, arai penghancuran matahari besar telah menyusut menjadi diameter 30 kaki. Saat formasi berkontraksi, Tan Yun jelas merasakan bahwa energi penghancur yang mengisi formasi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, meskipun tubuhnya sekeras senjata spiritual kelas atas, dan dia merasakan sakit di kulitnya. Setelah beberapa napas, ketika Great Sun Destruction Array menyusut menjadi ukuran 10 meter, di bawah kekuatan destruktif merobek segalanya, jelas bahwa pipi bernoda lumpur Tan Yun muncul dengan retakan seperti jaring laba-laba, dan untaian darah, dihaluskan retaknya keluar. Lain-lain, apa kamu tidak bisa bertahan? Hahaha, penghancuran Great Sun Destruction Array sudah cukup untuk menghancurkan senjata roh terbaik. Kakek tidak percaya bahwa tubuh fisikmu bisa lebih kuat dari senjata roh terbaik. Hahaha, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu mati. Petik 2. Tawa menyeringai yang mempermalukan Tan Yun bergema di langit. 6 orang yang menginjak pedang terbang di langit di atas susunan kehancuran sedang dalam mood. Selama tukang ini padam, api, pegas jiwa, dan batu roh pada tukang itu adalah miliknya sendiri. Saya mati. Tan Yun mengejek, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Mainkan formasi di depan Lao Su, jangan bicara tentangmu, bahkan kepalamu terlalu lembut. Tan Yun berteriak, dan tangan kanannya tiba-tiba terdorong ke atas kepalanya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual emas pucat tebal dari 6 jari melesat ke dalam kehampaan dan dimasukkan ke dalam 6 pedang terbang dalam formasi dalam lintasan misterius. Pengungkapan disformasi spiritual. Segera setelah itu, Tan Yun menopang langit dengan kedua tangan, menyilangkan tangannya, dan segera, piringan arai yang dibentuk oleh kondensasi kekuatan spiritual emas muda muncul di langit di atas kepalanya. Saat disarai menyilaukan perlahan, disarai menunjukkan 6 mata. Pecahan arai penghancuran matahari hebat. Saat suara kesombongan keluar dari mulut Tan Yun, tiba-tiba, kekuatan spiritual setebal 6 ibu jari Tan Yun awalnya ditembakkan ke pedang terbang 6 tangan meledak dari ujung pedang dan menembus ke dalam barisan dengan akurat. 6 mata. Om. Langit bergelombang dan angin kencang, dan susunan kehancuran yang cerah dan kuat penuh dengan retakan besar yang mengejutkan di antara 6 murid susunan yang tidak bisa mempercayainya. Ledakan. Kemudian, dengan raungan, Great Sun Destruction Array runtuh ke dalam kehampaan. Seolah tidak pernah muncul sebelumnya. Adegan ini tidak sepele, membuat keenam orang itu ketakutan sekaligus marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana arai penghancur matahari besar kita bisa rusak? Siapa tukang ini? Cara dia memecahkan formasi, kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Siapa dia? Saya tidak percaya dia adalah murid tukang. Petik 2. Apa yang kalian herankan? Formasinya rusak, lari. Yang bisa kabur adalah satu. Mengikuti teriakan mengerikan dari murid terkemuka, 6 orang menginjak pedang terbang, seperti kembang api yang mekar di kehampaan, kehabisan kekuatan mereka, berhamburan dan melarikan diri. 6 dari kalian hari ini, jangan coba-coba kabur. Tan Yun menari dengan liar, melompat dari pedang terbang, dan melakukan langkah hebat. Keciut. Tubuh Tan Yun berkedip 2 kali dari kehampaan, dan setelah melintasi jarak 400 kaki, dia muncul di belakang seorang murid, dan memukul punggungnya dengan pukulan, bang. Tubuh meledak dalam kehampaan. Desir Sam. Selama beberapa napas berikutnya, sosok Tan Yun sering berkedip dalam kehampaan, dan dia menyusul 4 murid satu demi satu, dan berteriak dan membunuh mereka berempat. Ini menakutkan. Kamu hanya lapisan ke-7 dari ranah jiwa janin, mengapa kamu begitu cepat? Satu-satunya murid yang hidup, matanya ketakutan, dan kekuatan spiritualnya melingkar, meningkatkan kecepatan terbang pedang hingga ekstrim. Tan Yun memberi isyarat, melayang di langit, pedang terbang dan awan biru,
melayang di kakinya, Tan Yun Yujian mengejar murid yang telah melarikan diri 10 mil jauhnya. Sekarang kecepatan terbang pedang Tan Yun sebanding dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Hanya dalam beberapa saat, dia muncul 500 kaki di belakang muridnya. Desir-desir. Tan Yun, mengenakan jubah murid tukang perak, sekali lagi melakukan langkah suci biksu agung, dan memunculkan bayangan seperti naga perak. Sosok itu berkedip 3 kali dalam kehampaan sebelum muncul di atas kepala murid itu, tiba-tiba dengan tangan menghadap ke bawah mencuat, meraih kepala murid itu. Tidak, klik. Murid itu berteriak dan berhenti tiba-tiba. Tan Yun mematahkan lehernya dengan kedua tangan, dan mayat itu jatuh dari pedang terbang seperti meteor, dan menabrak gunung. Memanggil. Tan Yun mengambil pedang terbang di bawah kakinya. Setelah terbang sejauh 10 mil, pedang itu terbang ke bawah secara vertikal, bernapas, terbang di antara pegunungan, berdiri di depan kilin-kilin, yang telah kehilangan anggota tubuhnya dan meratap dan berguling-guling di tanah. Kamu tidak bisa membunuhku. Air mata dan hidung Qiyu Qilin bercampur dan mengalir ke mulutnya. Dia menatap Tan Yun dan memohon belas kasihan, tolong jangan bunuh saya. Anda tidak tahu siapa saya. Hah? Oh, saya putra sesepuh penegak hukum pintu dalam. Selama kamu melepaskanku, aku berjanji untuk tidak memberi tahu ayahku tentang hal itu, dan aku akan memberimu batu roh, banyak batu roh. Mendengar ini, Tan Yun berjongkok di depan Qiyu Qilin, dan segera mengangkat tangannya untuk menyeka lumpur kering di wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang tampan, buka mata anjingmu dan lihat siapa Laosu itu. Tan Yun, kau membunuh tetua penegak hukum pamanku. Qiyu Qilin ketakutan, mengetahui bahwa dia tidak punya harapan untuk memohon belas kasihan, dan mengeluarkan teriakan terakhir, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, dia harus akan membalaskan dendam pamanku dan aku. Ompa. Sebelum kata-kata itu berakhir, seberkas cahaya pedang memotong kepala Qiyu Qilin. Pukul. Pada saat berikutnya, Jenderal Tan Yun Yujian dikendalikan oleh mata ilahi Hongmeng, dan selusin orang yang jatuh ke gunung terbunuh. Setelah itu, Tan Yun mengambil cincin Qiankun dari Qiyu Qilin, Duan Min dan 36 orang lainnya ke dalam tasnya. Setelah beberapa pemikiran, dia tidak pergi ke urat hewan untuk mengunjungi Mu Mengqi. Sekarang tetua kedua dari garis jiwa binatang, Murong Hong, karena dia membunuh cucunya Murong Kun, dia pasti ingin bunuh diri dengan cepat. Murong Hong masih sedikit cemburu ketika dia bersembunyi di Dan Fast Cell. Jika dia pergi ke Bisol Fast Cell pada saat ini, jika dia ditemukan olehnya, dia akan lebih sial. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan perahu roh senjata roh luar biasa yang hancur dan terbang menuju gerbang gunung Danmai sejauh 600.000 mil. Perahu roh sepanjang 300 meter, seperti sambaran petir transparan, melesat melintasi pegunungan. Di ruang pelatihan Lingzhu, Tan Yun mengeluarkan 57 Qiankun Rings. 21 di antaranya milik 21 murid penegak hukum termasuk Qiyu Qilin. Setelah beberapa inventaris, Lingxi diperoleh, dan jumlah totalnya adalah 6,2 juta menurut kelas menengah. Di antara mereka, Qiyu Qilin saja bernilai 5 juta. Jelas, sebagai satu-satunya putra dari sesepuh penegak hukum sekte dalam, ia sering memeras batu roh murid tukang. Selain batu roh, 3 jimat pelarian tingkat roh tingkat rendah, 5 jimat tembus pandang tingkat roh tingkat menengah, dan 6 jimat guntur tingkat roh tingkat menengah juga ditemukan. Mantra di bawah jimat tingkat harta karun semuanya digunakan satu kali. Misalnya, kekuatan jimat guntur tingkat roh tingkat menengah ofensif paling banyak setara dengan tingkat ke-6 dari alam jiwa janin, dan jiwa janin guntur, pembudidaya membuat pukulan penuh. Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan sedih. Selain Lingxi, senjata sihir lainnya tidak diragukan lagi hambar baginya. Ketika dia memikirkan yang berikutnya, ketika dia kembali ke Venapil, dia bisa melahap api es dan atribut api, dan mengolah api besar dan api es besar, matanya dipenuhi dengan harapan. Pada saat yang sama, kota Huang Fufang, balai perintah. Di aula yang indah, seorang pria berusia 60 tahun yang bersemangat duduk di kursi batu giok, berpakaian otentik dengan teh roh yang baik, dan terlihat santai dan puas. Dari alis, Anda dapat melihat bahwa Qiyu Qilin agak mirip dengannya. Orang ini adalah Qiyu Yongming, sesepuh penegak hukum pintu dalam. Ledakan. Pada saat ini, gerbang kuil tiba-tiba diketuk terbuka.
Seorang pria parubaya dalam kostum diaken penegak hukum bergegas masuk dengan panik dan berteriak, penegak hukum yang lebih tua, hal besar tidak baik. Qiu Yongming, yang sedang minum teh, makan dengan cangkir roh di tangannya dan mengangkat alisnya, Diakon Huang, ada apa panik? Laporkan kembali ke tetua penegak hukum. Huang Kuan berkata dengan sakit hati, Qiu Sao, lampu kehidupan Qiu Sao telah padam. Terjebak. Cangkir roh di tangan Qiu Yongming jatuh ke tanah, dan tangannya dan bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Kamu, apa yang kamu katakan? Maaf, penegak hukum yang lebih tua. Mata Huang Kuan memerah, Qiu Sao hilang. Ledakan. Berita kematian Qiu Qilin seperti guntur yang meledak dari benak Qiu Yongming, dan itu seperti pedang tumpul berkarat yang ditusukkan ke jantungnya dengan ganas. Tidak mungkin. Kamu pasti salah. Bagaimana bisa anakku mati? Qiu Yongming mencengkeram dadanya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Air mata tua berceceran di tanah, memelototi Huang Kuan, dan meraung, putraku selalu di Fang Cheng. Fang Cheng adalah duniaku. Dia tidak akan pernah mati. Biarkan aku melihat, dan kemudian melihat dengan jelas, apakah itu karena kamu salah membaca lampu kehidupan. Huang Kuan berlutut tiba-tiba dan menggigit kulit kepalanya dan berkata, para penatua penegak hukum sedih. Bawahan telah mengkonfirmasi bahwa hari ini, Qiu Sao memimpin 20 murid penegak hukum untuk mempertahankan kota, dan sekarang lampu kehidupan Qiu Sao dan 20 murid penegak hukum telah keluar. Semuanya padam. Qiu Yongming bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba meledak dengan raungan perubahan hidup, Gelombang suara berguncang, dan aula sila yang berguncang begitu keras, berdengung dan bergetar, periksa untuk saya. Anda harus mencari tahu siapa yang membunuh anak saya. Bawahan patuh. Huang Kuan dengan keras kepala memotong rel, bawahan akan memanggil semua murid penegak hukum untuk menemukan petunjuk. Dengan mengatakan itu, Huang Kuan bangkit dan melangkah pergi. Setengah jam kemudian, di luar aula disiplin, 10.000 murid penegak hukum menatap Huang Kuan di depan mereka dengan ekspresi muram. Wajah Huang Kuan biadab, dan tidak ada keraguan, Qiu Saohe 20 murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota hari ini semuanya terbunuh. Musuh secara terang-terangan melawan murid-murid penegak hukum pintu dalam saya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukan pelakunya yang sebenarnya sesegera mungkin dan membawanya ke tetua penegak hukum. Semua murid penegak hukum berteriak serempak, dengan suara nyaring, murid mematuhi perintah. Begitu kata-kata itu jatuh, para murid penegak hukum pergi berkelompok dan dengan cepat pergi. Beberapa mencari di setiap sudut Fang Cheng. Beberapa pergi keluar kota, melepaskan indera spiritual mereka satu demi satu, dan melakukan pencarian karpet. 3 hari kemudian, aula perintah. Anakku, kau mati dengan mengenaskan. Qiu Yongming berlutut di depan mayat yang kehilangan anggota badan dan kepalanya, menangis memilukan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Kuan dengan mata merah, di mana saya menemukan tubuh anak saya. Huang Kuan dengan hormat berkata, ditemukan di pegunungan 600 mil sebelah timur gerbang kota. Pada saat itu, tubuh Qiu Sao tidak jauh, dan ada juga formasi, urat pil, urat jimat, urat fenglei, dan kimai, murid berjumlah 30. 5 dari mereka, tubuh yang lain rusak, dan tidak jelas bahwa itu adalah murid Hemai. Selain itu, melalui identifikasi binatang penghirup jiwa, Qiu Sao dan 36 orang lainnya masih memiliki nafas orang lain di mayat, dan orang ini tidak ada di dalam mayat, dia pasti pembunuhnya. Mendengar ini, Qiu Yongming bergegas ke mahkota, cepat dan kirimkan 3.000 binatang penghirup jiwa di pintu bagian dalamku, dan cium pembunuhnya. Kembali ke tetua penegak hukum, bawahan sudah dikirim. Huang Kuan berkata dengan arogan, dengan niat membunuh di wajahnya, selama si pembunuh masih di dalam, dia akan ditemukan suatu hari nanti. Hanya saja gerbang bagian dalam berjarak 600.000 mil jauhnya. Jika pembunuhnya ditemukan, mungkin diperlukan waktu 3 bulan atau selama setengah tahun. Setelah mendengar ini, Qiu Yongming tampak sedih. Bahkan jika itu 5 tahun atau 10 tahun, kita harus menemukan pembunuhnya. Qiu Yongming menekan perasaan sedih dan marahnya, dan berkata, juga, pembunuhan Tan Yun, lepaskan dulu, prioritas utama adalah menemukan pembunuhnya dan membalas Qilin. Bawahan mengerti. Huang Kuan membungkuk dan berkata, penegak hukum penatua,
Orang tidak bisa kembali dari kematian, tolong jaga tubuhmu. Tubuh Qiyu Shao, bawahan harus membawanya keluar untuk penguburan yang tebal. Qiyu Yongming menatap mayat Qiyu Qilin dan menghela nafas tanpa melihat ke atas, jangan khawatir tentang penguburan Qilin. Anda harus mencari pembunuhnya. Saya ingin menemani Qilin sendirian. Pada saat yang sama, Qimai, Istana Kepala Tetua, Murong Xiandian. Di aula utama, Murong Tao mengenakan gaun merah muda setinggi langit-langit yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang. Dia berdiri tegak dan ramping di depan Zhong Wuxiao, yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, menatap Zhong Wuxiao, wajahnya yang menakjubkan mengungkapkan kegembiraan yang dalam. Semakin dia memandang Zhong Wuxiao, semakin dia menyukainya. Karena dia memberi tahu Zhong Wuxiao tentang pengetahuan alat pemurnian, Zhong Wuxiao menunjukkan bakat yang luar biasa, tidak hanya mampu mengingat dengan cepat, tetapi juga menyimpulkan hal-hal lain. Xiao, kamu layak menjadi murid tertutup guru. Kamu tidak hanya tak tertandingi dalam kecantikan, tetapi juga cerdas dan dingin. Pemahamanmu tentang alat pemurnian tidak jauh lebih baik daripada kakak senior Gongsun. Tao Murong penuh dengan pujian. Zhong Wuxiao mengangguk dan tersenyum manis, terima kasih atas pujiannya, guru, murid-muridnya membosankan, mereka semua adalah ajaran guru. Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang dari luar aula, Ruoxi, murid, temui guru jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Masuk, kata-kata Murong Tao jatuh, dan pintu kuil terbuka. Gongsun Ruoxi melangkah ke aula selangkah demi selangkah dan membungkuk dan berkata, Tuier telah melihat guru. Setelah itu, Gongsun Ruoxi menghadap Zhong Wuxiao dan tersenyum ramah, halo, junior sister Zhong Wu. Kakak Gongsun baik. Zhong Wuxiao tersenyum. Ruoxi, ada apa? Tanya Murong Tao. Kembalilah ke guru, 11 pedang terbang senjata roh kualitas terbaik yang kamu sempurnakan 30 tahun lalu telah terjual 3 hari yang lalu. Gongsun Ruoxi berkata dengan hormat. Ruoxi, ini hal yang baik, tetapi apakah ini terkait dengan hal-hal penting? Kata Taois Murong dengan senyum ringan. Gongsun Ruoxi sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada jejak pemujaan di matanya yang indah. Tuan, Anda tidak tahu bahwa 11 pedang terbang Anda dipilih oleh seorang murid laki-laki dari ribuan pedang terbang, sekaligus dibeli. Dan proses pemilihannya hanya memakan waktu setengah jam, dan dia tidak bertanya kepada siapapun tentang asal-usul 11 pedang terbang ini. Semuanya dipilih olehnya. Taois Murong mengerutkan kening, dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Maksudmu, murid ini memilih pedang terbang yang dibuat untuk guru berdasarkan penampilan saja? Iya tuan. Mata Gongsun Ruoxi menjadi lebih mengagumi. Tuier yakin bahwa dia adalah master peralatan pemurnian, dia pasti lebih tinggi dari Suer, dan dia harus menjadi master tingkat rendah. Apa? Ekspresi di mata Murong Tao mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan. Ruoxi, beritahu guru, siapa dia? Penatua mana yang ada di bawah nadi kita, dan berapa umurnya? Apa kekuatannya? Semua ini harus diketahui sebagai seorang guru. Taois Murong berpikir secara tidak sadar bahwa murid Qimai telah benar-benar mengembangkan seorang master. Meskipun hanya tingkat rendah, itu juga merupakan vena pintu bagian dalam, orang pertama dalam hampir 10.000 tahun. Apa yang membuat Taois Murong semakin bersemangat adalah bahwa 2,5 tahun kemudian, itu akan menjadi hari ketika 3 sekte kuno pegunungan Tianpu bersaing untuk alkimia, peralatan, formasi, dan jimat. Jika salah satu murid batin dari pembuluh darahnya sendiri dapat muncul sebagai master hebat, maka dia pasti akan memenangkan kemuliaan untuk Zhong. Dan sebagai kepala artefak sekte dalam, dia juga dapat mengangkat kepalanya di depan 8 kepala inner lainnya. Sekte, Anda juga bisa mendapatkan hadiah dari gerbang peri, dan bahkan gerbang suci, kepala pembuluh darah. Tanya saja, bagaimana mungkin seorang Taois Murong tidak bersemangat? Melihat tatapan penuh harap guru, Gongsun Ruoxi mengerutkan mulutnya dan berkata, Tuan, saya tidak tahu siapa dia, saya tidak kompeten, dan dia tidak mengatakan siapa murid dari Penatua Instrumen. Sampai sekarang, Tuer bahkan tidak tahu seperti apa penampilannya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah tahap ketujuh dari Fatal Soul Realm, dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Taois Murong mengerutkan kening dengan ringan, dan berkata dengan bingung, perjelas seluk-beluk masalah ini.
Selain itu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia adalah seorang master, bukan seorang pemurni? Gongsun Ruoxi menyegarkan pikirannya dan mengingat, kembalilah ke guru, pada waktu itu dia mengenakan pakaian seorang murid tukang, wajahnya tertutup lumpur, lumpur menutupi wajahnya, dan tulisan tangan bersulam di dada murid tukang, ditutupi. Murid itu mengira dia adalah seorang tukang yang menambang tambang roh, sampai kemudian dia memilih 11 pedang terbang yang kamu sempurnakan, dan dia yakin bahwa dia adalah murid kita, tapi untuk beberapa alasan, dia memakai tukang itu. Penutup kostum murid-muridnya, mata dan telinga orang. Alasan mengapa Tuer memutuskan bahwa dia adalah murid Kimai sangat sederhana. Selain murid Kimai, yang tidak percaya padanya, masih ada orang yang lebih berprestasi dari Tuer dalam proses pemurnian. Tuan, kami sangat akrab dengan 2 senior lainnya di antara 3 jenius pemurnian utama, Tuan. Oleh karena itu, menilai dari 7 lapisan ranah jiwa janinnya, dia jelas merupakan bintang yang sedang naik daun di bawah penatua tertentu di nadi kita. Rendah hati kunci dan tidak bocor. Mendengar ini, Taois Murong berkata sedikit, setuju, analisis Anda beralasan. Lanjutkan. Itu tuannya. Setelah Gongsun Ruoxi menjawab, cahaya biru melintas di antara jari-jarinya, dan pedang terbang Qian muncul di tangan Yu. Dia melihat pedang terbang di tangannya, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman yang dalam. Tuan, ini adalah pedang terbang yang berhasil disempurnakan oleh muridnya tahun lalu, senjata spiritual atribut petir pamungkas. Tidak ada yang tahu seluruh proses pemurnian. Nah, guru ingat bahwa ketika pedang ini dibuat, dia sedikit terkejut sebagai guru dan memuji Anda. Tao Murong memuji. Tapi apakah Anda tahu, guru? Gongsun Ruoxi menunjukkan sentuhan kepahitan di wajahnya yang menakjubkan, ketika dia memilih pedang terbang atribut guntur yang kamu haluskan, murid itu menggunakan 200 juta batu roh tingkat rendah dan memintanya untuk menjawab, mengapa tidak memilih alasan untuk pedang ini. Petik 2. Bagaimana katanya? Itu membuat murid bayiku sangat kesepian. Taois Murong cukup penasaran. Zhong Wu Xiao bersikap seperti seorang pemula, menatap tajam ke arah pedang terbang di tangan Gongsun Ruoxi. Mata Gongsun Ruoxi redup, dan dia tersenyum pahit, dia mengatakan bahwa pedang ini lebih terampil daripada pedang terbang lainnya, tetapi dibandingkan dengan kehalusanmu, itu sangat tidak dewasa. Dan dia, tanpa mengetahui bahwa pedang ini disempurnakan oleh seorang murid, secara akurat menyatakan proses pemurnian, dan mengatakan bahwa pedang ini dibuat oleh seorang penyuling suci wanita. Mendengar ini, senyum Tao Murong mengeras di wajahnya, dan segera, kejutan yang dalam terungkap di matanya yang indah, apa yang kamu bicarakan? Dia berkata berdasarkan penampilan saja, kamu bukan jiwa janin guntur, tetapi Jiang Tian bagaimana Lei menyempurnakan pedang terbang. Ya, Tuan, itu yang dia katakan. Gongsun Ruoxi sepertinya dipukul, kepalanya tertunduk. Ketika murid bertanya kepadanya bagaimana dia bisa mengetahui proses pemurnian dan jenis kelamin pemurnian dari penampilannya, dia tidak setuju. Saya pergi tanpa menjawab. Tuer mengusir paviliun Wan Baoling dan ingin berkenalan dengannya. Ini adalah pertama kalinya Tuer berinisiatif berteman dengan seorang pria. Akibatnya, dia menolak. Setelah mendengarkan, ekspresi di mata Taois Murong berubah, dari kaget menjadi serius dan kesurupan. Dia sangat percaya bahwa sulit untuk menilai dari penampilan pedang terbang, proses pemurnian, apalagi jenis kelamin pemurnian berdasarkan pengetahuannya sebagai master-master Seinrang. Jika semua ini benar, maka dia setidaknya sama denganku sebagai guru besar Seinrang, bukan murid sama sekali. Dia pasti menyembunyikan basis kultivasinya. Ekspresi Tao Murong menjadi lebih serius, dan dia diam-diam berkata, mungkinkah seorang tetua kimai tertentu dari Xianmen yang sengaja berpura-pura menjadi murid dan datang untuk memeriksa paviliun Wan Baoling di gerbang dalam? Itu pasti masalahnya. Diam-diam, dia mendesak, Ruoxi, tunjukkan padanya seperti apa dia. Itu tuannya. Gongsun Ruoxi menjentikkan jarinya, dan ledakan kekuatan spiritual melesat keluar, berubah menjadi kehampaan, seorang pria berlumuran lumpur di seluruh wajahnya. Hah! Murid-murid Tao Murong tiba-tiba menyusut, dan gelombang yang bergejolak berputar di dalam hatinya, dilihat dari penampilannya, dia masih muda, paling lama 20 tahun. Saya telah melihat para tetua gerbang abadi dan kapal gerbang suci, yang termuda berusia 500 tahun,
dia bukan yang lebih tua dari pintu abadi, pintu suci. Apakah dia benar-benar murid pintu batinku? Tetapi jika demikian, bagaimana dia bisa tahu bahwa Fei Jian dimurnikan oleh seorang wanita? Begitu, dia benar. Sama seperti yang dipikirkan Murong Tao secara diam-diam, Zhongwu Xiao di belakangnya, melihat sosok yang ditarik oleh kekuatan spiritual, tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, dan berseru, ini dia. Cahaya terang melintas di mata indah Gongsun Ruoxi, menatap Zhongwu Xiao, sibuk berkata, Sister Zhongwu, siapa dia? Taois Murong tiba-tiba melihat ke belakang, Xiao, apakah Anda mengenali orang ini? Bisakah Zhongwu Xiao mengenali Tan Yun? Tentu saja. Anda tahu, ketika Tan Yun terluka parah saat Murong Kun mengejar dan membunuhnya di meteori Tekenian, Zhongwu Xiao menyelamatkan Tan Yun dan merawat Tan Yun yang koma di dalam gua selama beberapa hari, tubuh. Zhongwu Xiao tahu setiap bagian dari tubuh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun hanya menutupi wajahnya. Zhongwu Xiao dapat mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun hanya dari ekspresi dan garis besar sosok yang digambar oleh kekuatan spiritual. Apa yang meyakinkannya bahwa itu adalah Tan Yun tidak diragukan lagi bahwa dia tahu bahwa Tan Yun memiliki tahi lalat seperti milet di lehernya. Di leher pria yang dilukis oleh Gongsun Ruoxi, ada juga tahi lalat dengan bagian yang sama. Oleh karena itu, Zhongwu Xiao yakin bahwa itu adalah Tan Yun. Demikian pula, meskipun Zhongwu Xiao tidak tahu identitas lama Tan Yun, dia samar-samar menebak dari seni pedang mendalam 9 surga yang diberikan Tan Yun kepadanya, Tan Yun luar biasa. Sekarang saya tahu bahwa Tan Yun tidak pernah belajar teknik pemurnian, tetapi Gongsun Ruoxi terkesan dengan keterampilan pemurnian. Dia lebih yakin dengan tebakannya bahwa Tan Yun bukan orang biasa. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan dari Taois Murong dan Gongsun Ruoxi, Zhongwu Xiao menyadari bahwa Tan Yun yang tidak ingin orang lain tahu bahwa itu adalah dia, jadi dia menutupi wajahnya dengan lumpur. Wajah Zhongwu Xiao sedikit berubah, dan dia meminta maaf, Tuan, selama hari-hari ini ketika saya berada di pembuluh darah, saya telah melihat beberapa saudara lelaki yang sedikit seperti orang ini. Sekarang saya melihat lebih dekat dan mereka tidak merasakannya, sangat mirip. Taois Murong sedikit kecewa, dan menghela nafas, hanya dengan penampilan, ada terlalu banyak orang yang mirip. Setelah itu, dia memandang Gongsun Ruoxi dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam beberapa hari terakhir, kamu telah berjalan-jalan dengan sesepuh lain di Qimai. Kamu harus mencari tahu tetua dari murid Qimai saya yang mana orang ini. Tuier mengerti, Tier pensiun. Gongsun Ruoxi membalikkan tubuhnya yang indah, dan ketika dia hendak pergi, suara harapan dari Taois Murong datang dari belakang telinganya. Guru saya berharap Anda akan dipromosikan menjadi master-master tingkat rendah sebelum kompetisi alat pemurnian 3 sekte kuno. Pada saat yang sama, jangan ketinggalan dalam kultivasi Anda. Saya harap Anda bisa mengalahkan para pahlawan di sekte dalam kompetisi 9 Meridian. Secara terbuka menerima kuota untuk memasuki tanah abadi. Gongsun Ruoxi berbalik, semangat kepahlawanannya menekan, Tuan, jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan Anda. Taois Murong tersenyum ringan dan berkata, baiklah, pergi, ada berita tentang orang ini, ingat untuk memberi tahu sebagai guru. Tentu saja, Anda juga dapat menggambar potret orang ini, kirim pesanan saya, biarkan semua penatua pembuluh darah, bantu Anda menemukan orang-orang ini. Selain itu, jika kamu punya waktu, kamu juga dapat berbagi pengalaman pemurnianmu dengan Xiao. Tuer mengerti, Tuer pensiun. Saat Gongsun Ruoxi berbalik, Yu Guang melirik Zhongwu Xiao, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Setelah Gongsun Ruoxi pergi, Zhongwu Xiao menatap Murong Tao dengan ekspresi tanpa ekspresi. Apa yang salah? Tanya Murong Tao. Murid, saya ingin mengunjungi beberapa teman. Zhongwu Xiao berbisik. Murong Tao tampak serius dan nadanya tegas, Xiao, kamu adalah satu-satunya murid tertutup dari guru, dan guru memiliki harapan besar untukmu. Sebelum seni pemurnian permainan 3 sekte kuno, guru akan sepenuhnya mengolah seni pemurnian Anda. Sisa waktu, Anda masih harus berlatih, dan berusaha untuk bersinar dalam kompetisi besar 9 Meridian. Xiao, untuk biksu kami, 2 tahun hanyalah sekejap, di mana Anda tidak akan melihat siapapun untuk saat ini, itu adalah seorang kultivator. Mendengar ini,
Mata indah Zhong Wuxiao sejenak melewatkan sentuhan pemikiran yang mendalam, dan kemudian dia menganggukkan kepalanya, guru mengingat ajaran guru, dan pendengar mendengarkan guru Anda. Yah, ini murid yang baik untuk guru. Taois murong bercanda, dan kemudian berkata, baiklah, selanjutnya, saya akan mengajari Anda poin utama saat menyempurnakan senjata sihir peringkat terbaik untuk guru. Setelah kamu menguasainya, kamu akan dibimbing secara pribadi oleh gurumu untuk berlatih menyempurnakan pedang panjang prajurit roh agung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ada awan dan hujan lebat. Tan Yun mengendarai perahu roh dan terbang selama 4 hari. Sekarang ketika dia berada 300 mil jauhnya dari gerbang Gunung Danmai, tiba-tiba, awan hitam tebal di atas kepalanya mulai bergulung-gulung, seolah-olah ada monster kuno yang mengintai di dalamnya. Oke, di ruang pelatihan, Tan Yun melihat ke atas melalui dinding perahu yang transparan. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut. Di bidang penglihatannya, perahu roh hitam dengan panjang ratusan kaki dan tubuh hitam tiba-tiba keluar dari awan gelap dan menabraknya dengan keras. Dalam tetesan air hujan di langit, terlihat samar-samar bahwa Song Qingli menginjak perahu roh hitam, dan di matanya yang bertopeng, cahaya dingin muncul. Tan Yun, terakhir kali kamu membiarkan kamu melarikan diri dengan berantakan, hari ini saya pikir kamu tidak mati. 8 hari yang lalu, Song Qingli kembali ke garis jiwa suci dan menemukan perahu roh hitam ini untuk dikendalikan, dengan tujuan menargetkan senjata roh pamungkas Tan Yun. Rumput, harta karun kelas rendah. Tan Yun melihat perahu roh yang terkena dampak, tidak bisa menahan kutukan, dan tidak ingin melarikan diri dari ruang pelatihan. Ledakan. Perahu roh yang retak, disertai dengan suara keras yang memekakkan telinga, berada di dalam perahu roh hitam. Di bawah dampaknya, itu berubah menjadi pecahan langit. Hai. Pecahan-pecahan itu ditembakkan menjadi bentuk bulat besar, ditembakkan dengan suara napas di udara, dan menelan Tan Yun yang menghindar saat melakukan langkah suci. Pompa engah-engah. Dalam sekejap, ratusan pecahan kristal yang jernih dan tajam menebas Tan Yun dengan kepulan darah, beberapa langsung masuk ke tubuh Tan Yun. Setelah menarik napas, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan melarikan diri 3 mil jauhnya. Pada saat ini, wajah dan tubuhnya berdeguk dengan darah, dan lusinan bekas luka tulang yang dalam muncul. Ada lebih dari 30 keping puing yang menempel di dada dan punggungnya. Terlepas dari penampilannya yang tragis, untungnya, itu hanya cedera luar. Jari-jari Tan Yun berkedip-kedip di antara alam semesta dan cincin, dan pedang terbang dari senjata roh terbaik dari atribut angin muncul dari udara tipis di bawah kakinya. Dia menginjak pedang terbang, tidak melarikan diri, tetapi mendongak dengan rasa kagum, niat membunuh, dan mengejar perahu roh hitam yang tergantung di atas kepalanya. Lain-lain, kamu berlari seperti 8 hari yang lalu. Hehehe, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri? Di perahu roh, Song Qingli mencibir, wajahnya tenggelam, dan jika dia menunjukkan, lampirkan dia. Ya, saudara Song. Tiba-tiba, di perahu roh hitam legam, 42 murid bertopeng Dzogchen di alam jiwa janin, menginjak pedang terbang, melaju menembus hujan untuk mengepung Tan Yun. Tan Yun, perhatikan baik-baik. 300 mil di belakangmu adalah gerbang gunungmu. Namun, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Ahahaha. Song Qingli menatap Tan Yun dengan muram dan tertawa liar. 42 murid jiwa suci lainnya yang mengepung Tan Yun juga suram dan ganas. Tan Yun terkejut, dan pecahan yang dimasukkan ke tubuhnya melesat keluar. Di tirai hujan, dia melihat sekeliling pada semua orang, rambutnya yang basah menutupi matanya, tetapi tidak bisa menyembunyikan niat bertarung yang tak ada habisnya di mata bintangnya. Kepala jiwa suci benar-benar memberiku wajah, untuk membunuhku, dia akan mengirim 48 jiwa janin. Murid Realem Dzogchen. Aku membunuh 5 dari mereka 8 hari yang lalu, tidak apa-apa sekarang, bunuh beberapa lagi. Hai. Suara Tan Yun jatuh, dan dia memimpin. Alam semesta dan cincin di antara jari-jarinya sering berkedip. Pedang terbang senjata roh yang luar biasa dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, guntur, ruang dan waktu, ruang, cahaya, dan kematian berubah menjadi garis lurus. Pada kekosongan, pergi dengan pedang terbang, senjata roh terbaik dari atribut angin, diikuti oleh kaki Tan Yun. Segera,
Ada pedang terbang senjata roh tingkat rendah lainnya, yang menembakkan cincin semesta, tergantung di bawah kaki Tan Yun. Kain. Tan Yun tampak serius, di antara kilat dan batu api, 11 atribut pedang terbang di kehampaan, ujung pedang tersebar ke bawah dalam bentuk melingkar. Ketika diameternya mencapai 300 kaki, 11 pedang terbang ditembak jatuh dengan kecepatan tinggi pada saat yang bersamaan. Song Qingli di atas kapal dan 42 murid yang mengelilingi Tan Yun mengepung mereka. Melihat adegan ini, Song Qingli, berdiri di atas perahu roh dengan tangan di tangannya, memandang Tan Yun dengan jijik. Lihat, semuanya. Perhatikan baik-baik. Seorang tukang dengan tahap ketujuh dari alam jiwa janin benar-benar dapat menyebarkan formasi pedang. Semua orang juga meremehkan dan diejek. Oh, aku takut mati, aku sangat takut. Hahaha, macam-macam, ayo kita gunakan. Kita hanya mencoba belajar, formasi pedang apa yang kamu siapkan. Song Qingli, 43 orang, tidak menatap mata Tan Yun. Akankah seorang murid tukang mengatur? Sungguh lelucon. Jika dia tahu cara mengatur arai, mengapa dia melakukan alkimia? Yah, bahkan jika Anda dapat mengatur arai, di mata semua orang, arai yang diatur adalah arai kecil, tidak sekuat formasi, tata letaknya lebih kuat. Tertawalah, tertawalah sepuasnya. Semoga nanti bisa tertawa. Tan Yun mencibir, bibirnya menggeliat diam-diam, dan dia bisa tahu dari mulutnya bahwa dia memuntahkan 6 karakter, formasi pedang ilahi Hongmengtu. Tiba-tiba, duduk bersila di kolam Tan Yunling, 7 jiwa janin Hongmeng membuka mata mereka, dan masing-masing jiwa janin Hongmeng menembakkan 2 pilar cahaya Hongmeng. 14 pilar cahaya Hongmeng berkumpul bersama, keluar dari alis Tan Yun, menembus tirai hujan, dan berubah menjadi 11 pilar cahaya Hongmeng, yang langsung melesat ke 11 pedang terbang yang mengelilingi semua orang. Tiba-tiba, 11 pedang terbang berputar seperti kilat, dan tirai cahaya yang luar biasa dipancarkan dari spiral, memanjang ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk bola prisma dengan diameter 300 meter, seperti alam semesta kosmik kecil, mengepung semua orang di dalamnya. Di mana formasi saat ini? Mengapa belum pernah melihatnya sebelumnya? Song Qingli di perahu roh membuang senyumnya dan mengingatkan dengan tajam, semuanya hati-hati. Om. Di tengah getaran keras dari formasi seperti alam semesta Hongmeng, kekuatan desakan emas keluar dari pedang terbang logam, seperti naga emas yang melaju dalam formasi dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, seember kayu tebal, air, api, tanah, angin, dan guntur, pada saat yang sama, ditembakkan ke susunan pedang dengan momentum luar biasa, terjalin dengan kekuatan emas. Pedang terbang dengan atribut waktu dan ruang bergetar hebat, dan segera, kekuatan waktu dan ruang berpotongan tanpa terlihat, mendistorsi waktu dan ruang dalam formasi pedang. Dalam sekejap, pedang terbang atribut kematian bergetar, dan nafas kematian memenuhi seluruh formasi pedang besar. Ledakan, ruang bergetar, dan tirai cahaya susu terang muncul dari pedang terbang atribut cahaya, dan saat itu bergabung dengan kekuatan 10 atribut lainnya dalam formasi pedang, susunan Hongmengtu Senjian menjadi keadaan kacau. 43 orang dalam formasi pedang ngeri, dan mereka menghilang satu sama lain. Kamu ada di mana? Song Qingli di perahu roh mendesis, firasat buruk memenuhi hatinya. Namun, suaranya sepertinya di penjara, hanya bisa bergema di mulutnya dan tidak bisa didengar. 42 murid lainnya yang tidak bisa melihat satu sama lain semuanya berteriak ngeri, dan gelombang suara yang sama harus beredar di mulut mereka. Janji arai pedang. Pada saat ini, suara pembunuhan Tan Yun terdengar dari susunan pedang. Melarikan diri. Song Qingli menekan kepanikan, dan mendorong perahu roh ke dalam kekacauan tanpa akhir. Namun, perahu roh, yang bisa terbang puluhan mil dalam sekejap, masih belum terbang keluar dari kekacauan. Song Qingli berkeringat. Seperti cara terbang, ada ruang kacau tak berujung di depan Anda, tak terbatas. Ah, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Song Qingli tampak terkejut, dan melambaikan cahaya pedang yang panjangnya puluhan kaki, dan setelah dipotong dalam kekacauan, dia jatuh ke dalam yang tak terlihat. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada dalam formasi pedang, dapat dengan jelas melihat bahwa Song Qingli dan 43 murid lainnya masih dalam formasi pedang dengan diameter 300 kaki. Kecepatan terbang semua orang tampaknya telah melambat berkali-kali, selambat semut memanjat.
Pada saat ini, waktu telah melambat berkali-kali dalam formasi pedang, ruang dalam formasi pedang meluas tanpa batas. Penggabungan waktu dan ruang membentuk waktu dan ruang yang unik dalam formasi pedang. Oleh karena itu, Song Qingli dalam formasi pedang secara keliru percaya bahwa kecepatan perahu roh masih cepat, dan bahwa ruang kacau telah menjadi luas dan luas, tetapi itu sebenarnya hasil dari kecepatan terbangnya yang terlalu lambat. Alasan mengapa arai pedang ilahi Hongmeng Tu begitu kuat adalah karena Hongmeng dibentuk oleh 11 atribut utama emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Melalui formasi pedang, Tan Yun menggabungkan 11 atribut dan kembali ke asal 11 atribut. Dalam arai pedang ilahi Hongmeng Tu, satu-satunya mata adalah Tan Yun. Tan Yun dalam formasi pedang, seperti penguasa dunia yang kacau ini, tidak hanya kecepatannya tidak terpengaruh, tetapi dia juga dapat mengontrol asal harmoni kapan saja, melepaskan kekuatan besar dan kuat dari berbagai atribut untuk menghancurkan musuh. Wow, dalam formasi pedang, Tan Yun tidak perlu lagi menginjak pedang terbang. Dia berdiri di udara, dan langkah ringan, ke Song Qingli, tampaknya telah melintasi ribuan mil kehampaan. Ah, tidak mungkin. Kenapa kamu begitu cepat? Song Qingli berteriak ngeri saat mengendarai perahu roh, sambil mengayunkan 30 lampu pedang Zhang penuh kematian, menebas ke arah Tan Yun. Dengan lusinan lampu pedang, dalam pandangan Tan Yun, kecepatannya benar-benar terlalu lambat, lambat seperti memanjat siput. Ketika sosok Tan Yun melintas, dia dengan mudah menghindari adegan itu. Di mata Song Qingli, Tan Yun terlalu cepat. Sangat cepat untuk menangkap jejak. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana aku harus menghancurkan formasi? Song Qingli putus asa dan tidak berdaya. Aku mata formasi. Selama kamu membunuhku, formasi itu bisa dipatahkan tanpa serangan. Sayang sekali kamu tidak bisa melakukannya. Tan Yunyin menatap Song Qingli dengan susah payah dan berkata dengan ejekan, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sendiri, karena aku takut tanganku akan kotor. Petik 2. Sudah berakhir. Ingat, jika ada kehidupan setelah kematian, jangan memprovokasi, orang yang tidak boleh memprovokasi. Begitu suara gelap itu jatuh, Tan Yun tiba-tiba berteriak, pengetahuan jin. Ledakan. Tiba-tiba, di langit tak berujung di atas formasi pedang, seember tebal kekuatan emas, seperti bencana surgawi yang membunuh dunia, dilemparkan ke 43 orang yang melarikan diri dengan panik. Dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, kecepatan kekuatan emas secepat kecepatan casting normal di luar formasi, tetapi untuk 43 orang dalam formasi, kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada reaksi sama sekali, jadi mereka adalah D4. 11 jenis atribut, setelah diubah menjadi asal Hongmeng, kekuatan atribut apapun yang dilepaskan dari asal Hongmeng akan menjadi 11 kali lebih kuat dari yang menakutkan. Tan Yun tidak perlu menggunakan 10 atribut lainnya, tetapi hanya dengan kekuatan emas, dia akan secara brutal membunuh 43 orang. Pada saat ini, di puncak 350 mil jauhnya, Fan Jian, murid bangga dari dua tetua garis jiwa binatang, menutup matanya, dan berdiri diam. Lin Xinyi, yang membawa malapetaka bagi negara dan orang-orang, memutar pinggangnya dan menempelkannya ke Fan Jian, menghembuskan napas seperti biru, saudara Fan, jiwa orang tidak sekuat dirimu, dan pria bau yang indera spiritualnya tidak bisa mengintip ke dalam jiwa suci telah membunuh Tan Yun. Kakak Fan yang terhormat, kamu bisa memberitahu orang lain. Fan Jian masih mengandalkan indera spiritualnya yang kuat untuk menutupi Tan Yun 350 mil jauhnya. Dia tidak membuka matanya dan berkata dengan ragu. Awalnya, Lingzu Tan Yun dihancurkan, dan dia pasti akan mati. Namun, saya tidak tahu formasi pedang apa yang dia gunakan untuk menjebak 43 orang jiwa suci di dalam formasi, dan hanya dengan beberapa kekuatan emas, dia berhasil 43. Semua orang terbunuh. Dari sudut pandang seorang penonton, Fan Jian melihat formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Diameternya hanya 300 kaki, dan ruang di dalamnya agak kabur. Dia melihat dari luar formasi dan merasa bahwa formasi itu biasa-biasa saja. Tentu saja, jika Anda memasukkannya ke dalam formasi, dia mungkin tidak akan berpikir begitu. Mendengar ini, tubuh gemuk Lin Xinyi bergetar, dan dia memulihkan penampilan asmaranya. Oh,
Biarkan orang mengatakan bahwa bukan karena formasi pedang Tan Yun terlalu kuat, tetapi kelompok orang itu tidak kuat dalam daftar Wolong, adalah karena mereka terlalu lemah untuk dibunuh oleh formasi pedang yang patah. Keluarga budak berkata, Kakak Fan, kamu adalah orang kuat di daftar Wolong. Jika kamu berurusan dengan Tan Yun, formasi pedangnya tidak akan berguna di tanganmu. Kakak Fan, aku memikirkannya. Lin Xinyi mengerang, berdiri di atas jari kakinya, dan menghembuskan napas panas pada Fan Jian. Xinyi, jangan membuat masalah untuk saat ini, tunggu sampai Tan Yun terbunuh, dan aku akan memberimu makan dengan ganas. Fan Jian menahan diri, dan dorongan hatinya untuk meluruskan Fa di tempat, kesadaran spiritualnya menyelimuti Tan Yun, dan dia tersenyum. Tan Yun ini sangat misterius. Dia adalah murid tukang yang dapat menggunakan formasi pedang untuk menghancurkan 43 murid dari alam jiwa suci dan jiwa janin. Meskipun 43 orang ini bukan yang terkuat dalam daftar Wolong. Tapi, lagi pula, baik jumlah maupun ranahnya jauh melampaui Tan Yun. Tan Yun tidak sederhana. Formasi yang dia gunakan terlihat biasa-biasa saja di luar, tapi saya percaya bahwa jika musuh ada di formasi, itu akan menjadi dunia yang berbeda. Jika tidak, 43 orang tidak akan mati. Kakak Fan benar. Lin Xinyi mengubah keadaan normalnya, matanya berkilat, guru meminta kami untuk menurunkan tingkat pertama Tan Yun. Jika Tan Yun dibebaskan hari ini, saya tidak tahu kapan kami akan menunggu. Tan Yun, aku harus mati hari ini. Aku tidak mau, di gunung tandus ini, aku telah menunggu dia meninggalkan gunung lain kali. Kakak Fan, dalam kata-katamu, selama kamu tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk menggunakan formasi pedangnya, dia adalah harimau dengan giginya dicabut. Membunuhnya itu mudah. Mendengar ini, Fan Jian mengangguk, dan ketika dia hendak menjawab, wajahnya berubah, dia telah menyingkirkan formasi pedang dan akan pergi. Kita tidak boleh membiarkan dia memasuki gerbang gunung. Fan Jianji memikirkannya. Setelah saya tidak tahu harus berkata apa di telinga Lin Xinyi, mata indah Lin Xinyi memancarkan pandangan suram, dan dia kembali normal. Dia menarik rok di tubuhnya, dan merobek jubah putih lagi. Dengan kaki telanjang di atas pedang terbang, dia berlari ke arah kapal dan lebih dari 600 mil jauhnya. Membiarkan hujan membasahi yang tipis. Pakaian putih. Setelah Lin Xinyi pergi, Fan Jian melihat ke belakang dan melirik 9 murid dari garis jiwa binatang. Tidak ada keraguan, kamu tidak diperlukan di sini. Bunuh Tan Yun, dan Xinyi dan aku sudah cukup. Kamu segera kembali ke garis jiwa binatang. Ini Kakak Fan. 9 orang menjawab, dan bersama-sama mereka mengendarai perahu roh melintasi pegunungan seperti kilat, menghilang tanpa jejak. Cincin Qian Kun Fan Jian menyala, dan jimat tembus pandang tingkat spiritual tingkat rendah muncul di tangannya, dan tirai cahaya meledak dari pola rune, dan Fan Jian menghilang seketika. Bahkan, dia berkonsentrasi dan menahan napas, bersembunyi di rerumputan di aula atas. Pada saat yang sama, Tan Yun mengumpulkan 43 cincin Qian Kun ke dalam kista. Apa yang membuatnya agak senang adalah bahwa dia telah kehilangan bejana roh terbaik, tetapi sekarang dia mendapatkan bejana harta karun tingkat rendah. Senjata spiritual tingkat tertinggi dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 150.000 mil sehari, sedangkan senjata harta karun tingkat rendah dapat melakukan perjalanan sejauh 200.000 mil sehari. Perahu roh harta karun inferior tidak diragukan lagi merupakan senjata ajaib yang ampuh untuk melarikan diri. Tan Yun juga memasukkan perahu roh hitam ke dalam cincin semesta, menghapus darah di wajahnya, menginjak pedang terbang dan terbang menuju gerbang gunung Danmai 280 mil jauhnya. Kali ini dia pergi ke kota Huang Fufang, dan Tan Yun mendapat banyak. Pertama, Tan Yun sekarang memiliki 10 lembar kertas jimat untuk memperbaiki jimat tingkat harta karun kelas menengah. Jika masing-masing disempurnakan menjadi jimat sihir ofensif, itu akan setara dengan 10 serangan kekuatan penuh dari kultivator 6 kali lipat yang memegang jimat, ranah pemurnian jiwa. Kedua, dia membeli 11 pedang terbang senjata roh atribut super, yang sudah dapat menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, dan kekuatannya dalam tantangan lompatan telah sangat meningkat. Meskipun dia membunuh 43 murid jiwa suci dari kesempurnaan agung alam jiwa janin melalui formasi pedang, dia sangat jelas bahwa dia sekarang memiliki paling banyak kekuatan untuk bersaing dengan para jenius besar dari sekte dalam.
Jika Anda ingin bersaing dengan yang kuat di daftar Wolong dan menjadi yang pertama dari 600.000 murid batin, Anda masih perlu berkultivasi. Hanya ketika Anda memasuki tingkat ke-8 dari ranah jiwa janin, maka kekuatan formasi pedang Hongmeng Tu akan meningkat pesat, dan ada harapan. Bagaimanapun, mempromosikan wilayahnya sendiri adalah cara paling ampuh untuk membunuh musuh. Ketiga, untuk kepuasan Tan Yun, Fang Cheng dan rombongannya menggunakan mata air jiwa untuk menukar 6 atribut es dan 5 atribut api dengan api. Meskipun itu hanya tingkat spiritual, itu cukup untuk memajukan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Jika tubuh Tan Yun kuat dan tangguh, maka Hongmeng Flame dan Hongmeng Ice Flame miliknya lembut. Hanya dengan menghadapi musuh Anda dapat mencapai status puncak tantangan Leapfrog. Selain itu, yang membuat Tan Yun sedikit menyesal adalah bahwa di kota Neimenfang, tidak ada pedang terbang dengan 11 atribut lain selain atribut purba dan binatang buas. Untungnya, Tan Yun sekarang memiliki banyak batu spiritual, tetapi setelah 26 hari, dia akan pergi ke 2 rumah lelang besar di kota Huang Fufang untuk melihat apakah ada bahan pemurnian untuk dilelang. Jika demikian, Tan Yun memutuskan bahwa dia akan melelangnya, memperbaiki pegangan 11 atribut, dan mengumpulkan harta pedang. Akhirnya, Tan Yun memikirkan kematian Qiu Qilin dan merasa nyaman. Orang ini menipu murid tukang, jangan perlakukan murid tukang itu sebagai manusia, dia harus dibunuh. Selain itu, Qiu Yongming, ayahnya, ingin membunuh dirinya sendiri untuk membalas para tetua penegak hukum dari pintu luar. Sekarang Qiu Qilin sudah mati, biarkan yang lama menderita. Menyingkirkan pikirannya, Yujian Tan Yun terbang 280 mil, dan ketika awan berhamburan dan hujan berhenti, dia terbang turun di depan Gunung Danmai. Ada apa dengan Daniel, apa yang kamu tangisi? Tan Yun mengambil pedang terbang dan menatapnya dengan bingung. Liu Shen Wuzu, Daniel berlinang air mata bertanya. Berjongkok di tangga batu gerbang gunung, Daniel yang menangis tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, dan tersedak, "Saudara Tan, Diakon Shen akan dieksekusi setelah 5 jam, teriak, seluruh Danmai, hanya orang tuanya, yang memperlakukan murid tukang kita sebagai manusia. Jika dia mati, bagaimana kita bisa hidup di Taman Obat Lingshan?" Shen Qingfeng. Tan Yun tampak cemas, "Mengapa menangis? Katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi?" Ketika Dan Yun mabuk oleh Tan Yun, dia berhenti menangis dan berkata dengan sedih, "Saudara Tan, 8 hari yang lalu, kepala memberi Diakon Shen 5 ramuan tingkat 8, rumput giok kebangkitan, biarkan Diakon Shen mengolahnya dengan hati-hati. Oleh karena itu, Diakon Shen akan membangkitkan rumput giok dan menyerahkannya kepada Zhouran, yang memiliki kultivasi eliksir tingkat tertinggi di apotek kami. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa eliksir itu mati di tangan Zhouran 3 hari yang lalu." Saat dia berkata, Daniel sepertinya memikirkan sesuatu, dan tidak bisa lagi menahan kesedihan di hatinya, dan menangis dengan keras. "Zhouran selalu ada di sini, dan dia adalah orang yang paling jujur dan baik hati di antara semua murid kebun obat Lingshan kami, tapi apa?" Hati Tan Yun tenggelam, dan firasat tidak menyenangkan keluar secara spontan, "Di mana Zhouran sekarang?" "Kakak Tan, Zhouran dieksekusi 3 hari yang lalu." "Oh," teriak Daniel. Mendengar itu, kesedihan menggerogoti hati Tan Yun, hidungnya masam dan matanya sedikit basah. Adegan dari kehidupan Zhouran muncul di benak Tan Yun. Ketika saya pertama kali tiba di Taman Pengobatan Lingshan, Zhouran, yang bertubuh kecil dan kurus, berdiri lebih dulu dan berkata pada diri sendiri apa yang harus dilakukan setelah memasuki kebun obat Lingshan. Saya memintanya untuk mengubur tubuh Cheng Yaozuan dan memberinya batu roh tingkat menengah. Ketika 10 murid Zhouran memar dan memar oleh cambuk Li Zikuan, mereka berdiri, mengendalikan Li Zikuan, dan meminta 10 murid Zhouran untuk mundur. Pada saat itu, Zhouran yang kurus dan memar, memimpin dalam memetik, mengangkat cambuk besi dan menariknya ke arah Li Zikuan. Memikirkan hal ini, mata Tan Yun menjadi semakin basah. Dia berpikir bahwa 8 hari yang lalu, ketika dia meninggalkan kebun obat Lingshan, dia bertemu Zhouran di kebun obat Haosan. Dia serius menjaga Resurrection Jade Grass. Dia hanya bercanda dengannya, tetapi dia takut dan gemetar, terlihat jelas, tetapi sekarang, dia hidup dan mati. Tan Yun perlahan mengepalkan tinjunya, dan saat dia berbicara dengan suara yang dalam,
Air mata menetes di matanya, rumput giok berjalan itu berharga, tetapi ini adalah kehidupan yang hidup, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Saudaraku Tan, jangan katakan hal seperti itu lagi. Jika kamu mendengarnya, kamu ingin dipenggal. Daniel menyeka air matanya dan buru-buru berkata, kehidupan murid-murid kita di Taman Pengobatan Lingshan adalah orang luar. Tampaknya itu tidak sebanding dengan ramuan berharga itu. Venapil, itu konyol. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, siapa yang mengeksekusi Zhouran? Di mana dia dimakamkan sekarang? Zhouran dieksekusi oleh 12 tetua, dan mayatnya digantung di gunung belakang oleh 12 tetua. Mereka tidak diizinkan memasuki tanah untuk keselamatan. Sapi besar itu marah. Luwu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berderit. Pada awalnya, dia dan Li Zian bertarung dengan sengit, dan setelah membunuhnya, Luwu pergi ke Diakon Shen untuk bunuh diri. Lu yang bermarga berantakan ini, aku, Tan Yun, cepat atau lambat akan mengeksposmu ke hutan belantara setelah kamu mati. Suara Tan Yun rendah, dan mata berbintang itu penuh dengan rasa dingin. Pada saat ini, Daniel tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Saudara Tan, pelindung kecil itu mengatakan dia Ken Shen dan Zhouran, tetapi melupakan Anda. Apa masalahnya? Tan Yun mengerutkan kening. Saudara Tan, hanya 4 jam setelah Anda meninggalkan gerbang gunung 8 hari yang lalu, Li Ziquan meninggal di pegunungan, dan menuliskan kata-kata berdarah yang Anda bunuh sebelum dia meninggal. Daniel memandang Tan Yun dan berbisik, Saudara Tan, kamu membunuh Li Ziquan, sekarang Luwu, makhluk ini, tidak sabar untuk membunuhmu. Kamu masih harus bersembunyi sekarang, jangan kembali ke inti nadimu untuk saat ini. Petik 2. Mendengar itu, kemarahan membara dari dada Tan Yun, aku tidak membunuh Li Ziquan sama sekali. Seseorang pasti telah menyebabkan kematian Li Ziquan. Aku harus kembali dengan urat nadiku. Jika aku mengetahui siapa yang menyakiti Lao Su akan membuatnya tidak dapat bertahan hidup atau mati. Pada saat ini, otak Tan Yun bekerja dengan cepat. Ada terlalu banyak orang yang menginginkan hidup mereka sendiri sekarang, dan untuk sementara waktu, tidak mungkin untuk menyimpulkan siapa yang ingin membunuh dengan mayat. Saudara Tan, Diakon Shen secara khusus menjelaskan bahwa ketika dia melihat Anda, dia meminta Anda untuk menemukannya. Dia ingin melihat Anda sebelum dia meninggal, dan dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Daniel berkata dengan sedih, karena kamu bersikeras untuk kembali ke Danmaimu, maka kamu harus bergegas dan pergi ke kepala gunung abadi Bingqing untuk melihat orang tuanya untuk terakhir kalinya. Daniel, jangan sedih, aku tidak akan membiarkan Diakon Shen mati, tidak akan pernah. Tan Yun berkata dengan tegas, dan segera mengorbankan perahu roh hitam, berharap untuk kembali ke pembuluh darah dan secepat mungkin. Wow, ketika Tan Yun meluncur di atas perahu roh, tiba-tiba, seorang wanita menangis dan berteriak dari belakang, para junior Danmai, tolong bantu, Wu. Tan Yun melihat ke belakang dan mengikuti pamornya, tetapi ketika dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian robek dan pakaian acak-acakan, pedang ketakutan terbang. Setelah beberapa napas, wanita itu tersandung dan terbang di depan Daniel, matanya cemas, dengan bunga pir di wajahnya, dan berlutut dengan plop, saudara muda, tolong temukan Tan Yun. Wanita itu bukan orang lain, tetapi Lin Xinyi, seorang murid dari jiwa binatang. Tetapi pada saat ini, di mana dia masih setengah hati, dia terlihat seperti wanita yang murni dan tak berdaya. Dia meminta bantuan Daniel, matanya benar-benar tertuju pada Daniel, dan dia bahkan tidak melirik Tan Yun. Dapat dilihat bahwa dia luar biasa dalam penyamaran dan sempurna. Tan Yun berkedut di dalam hatinya, menyapu perahu roh, dan muncul di depan Lin Xinyi, yang berada di alam jiwa janin kesempurnaan besar, kakak perempuan ini Tan Yun, apa yang terjadi? Tan Yun, tolong bantu. Lin Xinyi tiba-tiba menjadi waspada, berkata setelah jeda, bagaimana saya percaya bahwa Anda adalah Tan Yun? Tunjukkan token identitas Anda. Dapat dilihat betapa liciknya Lin Xinyi. Dia tahu bahwa semakin dia seperti ini, semakin sedikit keraguan Tan Yun. Tan Yun dengan cepat mengeluarkan token dari cincin Qian Kun dan menunjukkannya di depan Lin Xinyi. Hebat, ini benar-benar kamu. Lin Xinyi tampaknya telah menemukan tulang punggungnya, dia tampak santai dan menangis, Tan Yun, saya adalah saudara perempuanmu Menggu yang baik, Lin Yi,
saudari mudamu meminta saya untuk menemaninya menemukan Anda di Danmai, tetapi dalam setengah jam sebelumnya, kami bertemu dengan murid-murid dari para tetua kedua dari baris pertama jiwa-jiwa binatang. Mereka menangkapmu Mengki, dan aku melarikan diri dengan putus asa dan meminta bantuanmu. Sejak suster mudamu memasuki pembuluh darah binatang, mereka telah mendambakan kecantikan suster mudamu. Apa yang harus saya lakukan, tetapi sustermu akan dihancurkan oleh mereka. Mendengar ini, Tan Yun gemetar hebat, matanya merah, dan dia meraung, di mana mereka menangkap mimpi itu. Bawa aku. Tan Yun, suster mudamu barusan berada di pegunungan 500 mil jauhnya. Sekarang aku tidak tahu. Mereka membawanya ke sana. Tapi mereka seharusnya belum pergi jauh. Lin Xinyi seru, Yu Jian harus memimpin. Naik ke perahu rohku. Tan Yun cemas, meraih pergelangan tangan Lin Xinyi, meraih ke perahu roh, dan mengikuti bimbingan Lin Xinyi, dia berlari ke barat laut. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, menutupi pegunungan 280 mil di bawah, mencari jejak kakimu Mengki. Meng Chao, kamu akan baik-baik saja, kamu pasti tidak. Tan Yun ngeri. Dia tidak bisa membayangkan penampilan wanitanya disiksa. Dan Lin Xinyi, berdiri di belakang Tan Yun, dari awal hingga akhir, kecuali air mata, dia menangis. Kamuflase itu mulus dan tanpa cacat.